Selamat datang di saluran YouTube kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe channel Jalur Sawit untuk mendapatkan wawasan yang bermanfaat. Melansir dari Sawit Setara, Pekanbaru, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apkasindo, Provinsi Riau menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema-tema meningkatkan produktivitas dan profitabilitas petani sawit secara berkelanjutan melalui akselerasi implementasi ISPO yang dibuka oleh deretan Bintang Sawit Riau. Acara yang diadakan di Grand Central Hotel Pekanbaru ini dihadiri langsung oleh stakeholders industri sawit Provinsi Riau, yakni Gubernur Riau Drs Haji Syamsuar MC yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Sri Ambar Kusumawati, Ketua DPP Apkasindo Dr. Insinyur Gulatmi Manurung, MP, C, Apo, C, Ima, Ketua DPW Apkasindo Riau KH. Suher, Direktur Reserse Kriminal Khusus, Direskrimsus, Polda Riau Kombes Pol Teguh Widodo, Koordinator Asisten Pidana Khusus, Aspidsus, Fauzi Marasa Besi, SH, MH, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Potiha Syafarudin Poti, SH, MH, Anggota DPRD Provinsi Riau Abdul Qasim, SH, Perwakilan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI, Wilayah Riau, Ketua Samade Riau Dr. Karmila Sari, Ketua Forum Mahasiswa Kelapa Sawit, Formasi, Indonesia Amir Harahap, SH, MH, dan Ketua KUD Panca Jaya Suryanto. Serta perwakilan petani sawit dari 11 kabupaten, kota se-Provinsi Riau. FGD yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, BPDPKS, ini terpantau bertabur bintang sawit Riau yang memberikan dukungannya terhadap sawit Riau sebagai patokan sawit Indonesia, khususnya pada tingkat petani sawit. Ketua Umum DPP Apkasindo Dr. Insinyur Gulatmi Manurung, MP, C, Apo, C. Ima dalam sambutannya berharap dari FGD ini, petani dapat berdiskusi secara langsung untuk memastikan bahwa ISPO memang bermanfaat bagi petani sawit Indonesia. Apa gunanya ISPO kalau sawitnya tetap tak ada harganya? ISPO aja tak berlaku di Eropa, jadi kita yang ada di sini harus memastikan ini ISPO ada gunanya bagi kita petani sawit. Bukan cuma modus pihak tertentu untuk proyek, dan minta dana dari pihak asing. Tegas Gulat. Menurut Gulat, setelah menyelidiki lebih lanjut, dirinya mengetahui bahwa beberapa oknum ISPO ternyata mendapatkan bantuan dari United Kingdom atau Inggris hingga 4 miliar rupiah. Karenanya dirinya berharap, dengan kolaborasi dari berbagai pihak termasuk dari APH, aparat penegak hukum, petani sawit betul-betul bisa memaknai dan memanfaatkan ISPO sebagaimana dimaksudkan, yaitu menambah nilai bagi petani sawit. Tapi jika tidak ada manfaat ISPO bagi harga TBS, jangan berharap petani sawit mau berbondong-bondong untuk masuk ISPO, ucap Gulat yang disambut riuh peserta. Direktur Reserse Kriminal Khusus, Direskrimsus, Polda Riau, Kombes Pol Teguh Widodo mengatakan sekitar dari 4 juta hektar Indonesia pemilik sawit yang 68% itu dari petani swadaya. Artinya bahwasannya keberadaan petani sawit di Riau ini khususnya petani swadaya sangat luar biasa. Tentunya sangat berpengaruh pada sisi perekonomian khususnya di Riau ini. Belakangan ini harga sawit turun. Di saat harga TBS turun itu berpengaruh pada ekonomi padahal kekuatan ekonomi Riau di sawit dan sebagian besar di petaninya, ucapnya. Sebagai sahabat petani sawit, Kombes Teguh juga menyatakan dukungan kepada petani sawit untuk meminta kesejahteraan dan kesetaraan pada saat diskusi dengan ketum ketika adanya kecurangan. Itu langsung segera kita tindak lanjuti. Kami para penegak hukum, dari Polda Riau, mendukung apa yang terjadi karena tujuan baik daripada Apkasindo, maupun dari Samade, tandas Kombes Teguh.
Kajati Riau Dr. Supardi, SH, MH yang diwakilkan Koordinator Asisten Pidana Khusus, Aspidsus, Fauzi Marasabesi, SH, MH menyampaikan bahwa permasalahan pertanahan, perkebunan, pengelolaan ini belum berjalan sesuai kemauan pemerintah. Undang-Undang Cipta Kerja itu lebih banyak investasi yang ramah, dan ada hak petani yang tidak dilegalisasi. Aturan, kami mengusulkan kepada Pak Gubernur untuk melakukan revisi Permentan Nomor 01/2018, ucapnya. Fauzi mengatakan kita beruntung gubernur ini punya Pergub Nomor 77 Tahun 2020, itulah yang bisa menambah beberapa kekurangan Permentan Nomor 01/2018. Kami juga baru meluncurkan Jaga Zapin yang akan segera dikoordinasikan dengan Kajari dan Bupati di seluruh Riau. Dengan Jaga Zapin ini kami mengajak untuk seluruh stakeholder terlibat, ulasnya. Aspidus Fauzi secara khusus menyampaikan pesan Kajati, beliau tidak mencari nama, hanya beliau melihat apa yang terjadi, beliau merasakan apa yang dirasakan oleh petani, mewakili Gubernur Riau, H. Syamsuar. Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Dr. Sri Ambar Kusumawati menyampaikan kata sambutan dalam menyambut baik pelaksanaan FGD ini, guna mendukung upaya pemerintah dalam menjaga peran kebun kelapa sawit berkesinambungan, khususnya peningkatan produktivitas. Kami berharap hal tersebut dikupas secara tuntas dalam FGD hari ini dan besok agar semua tahu pentingnya sertifikasi ISPO ini, dan semua berusaha akan mewujudkannya, kiranya menjadi perhatian kita bersama. Ujar Dr. Sri Ambar sembari membuka FGD secara resmi. Dengan dibukanya FGD tersebut, peserta akan mendapatkan berbagai sesi lengkap tentang ISPO dengan narasumber dari Dirjenbun, BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Komite ISPO, akademisi dari IPB dan Universitas Riau selama 2 hari ke depan.